Halo teman-teman, nah sekarang kita sudah mengetahui neraca yang telah disesuaikan nih. Saldonya Rp106.300.000. Nah, semuanya balance ya. Masuk kita ke laba rugi. Gimana sih untuk laba rugi itu? Nah, untuk laba rugi itu kita merumuskan ya, di mana pendapatan dikurangi dari beban-beban ya. Nah, bagaimana sih menyusunnya? Kita masukkan saja ya dari neraca yang telah disesuaikan tadi. Pendapatan kita berapa sih di sini? Pendapatan biasa kita berapa sih di sini? Kita masukkan gitu ya. Pendapatan, mana pendapatan? Pendapatan. Nah, pendapatan kita di sini 26 juta. Kita masukkan. Nah, sekarang beban-beban apa aja sih yang ada di neraca tadi? Kita masukkan juga. Pertama ada beban gaji. Kita masukkan beban gaji. Berapa sih beban gaji itu? 6.200.000. Kita masukkan. Kemudian ada apa lagi? Beban apa lagi? Beban perlengkapan. Kita masukkan ke laba rugi. Beban perlengkapan ya. Rp8 juta. Kemudian beban apa lagi yang ada di neraca? Beban listrik. Kita masukkan ke laba rugi. Berapa nominalnya? 600.000. Kita masukkan 600.000. Terus beban apa lagi? Ada beban air ya teman-teman. Ada beban air. Kita masukkan di sini. Berapa nominalnya beban air? 120.000. Berapa nominalnya? Nah, terus ada beban apa lagi sih? Ada beban sewa ya teman-teman. Ada beban sewa. Beban sewa. Beban sewa. Kita masukkan ke laba rugi. Berapa nominalnya beban sewa? 7.500.000 karena telah disesuaikan tadi ya. Nah, berapa saldonya? Kita jumlahkan dulu ya yang beban-beban ini, teman-teman. Nah, totalnya segini, 22.420.000. Nah, tinggal dikurang nih antara pendapatan dan beban-beban. Maka hasilnya laba bersihnya 3.580.000. Nah, itulah laba bersihnya gitu. Nah, sekarang kita masuk ke laporan perubahan modal. Nah, gimana cara mencatatnya? Nah, di sini ada tabel ya, di mana modal awal. Kita harus memasukkan modal awalnya dulu. Berapa modal awal dari dealer ini? Modal awalnya tuh berapa ya? Modal awal dealer ini tuh sebesar modal awal dealer ini tuh sebesar modal awalnya tuh sebesar mana tadi modal awal. Nah, modal awal itu sebesar 45
5 ya teman-teman. Kita masukkan ke sini karena dia modal awal ya yang dicantumkan di sini 45 juta. Labanya berapa? Karena tadi labanya sudah dihitung di sini di laba rugi, maka dimasukkan ke sini ya teman-teman. Manual ya teman-teman. 3.580.000 ya. Price-nya berapa sih untuk price? Nah, kita lihat di sini price-nya tuh 5 juta. Kita pindahkan 5 juta di perubahan modal. Nah, teman-teman, jadi untuk perubahan modal ini kita tuh labanya tuh dikurangi price ya teman-teman. Nah, maka hasilnya tuh 1.420.000. Ini posisinya minus ya. Ibaratnya kurang segini kurang lebih ya. Karena ada pengurangan dari laba. Laba ini kan prep-nya itu kan sudah kita ambil nih. Nah, labanya itu mengibaratkan mengganti yang diambil ini gitu. Ada pengurangan gitu kan. Nah, maka sisanya segini gitu. Nah, maka untuk modal akhir sisa yang belum ke ini ya apa namanya? Ini sudah terpakai gitu kan, sudah terpakai sebelumnya. Karena labanya ini tidak menutupi gitu kan ibaratnya. Karena intinya sih dia udah ngambil duluan gitu, Jadi untungnya sudah diambil sama si ownernya ini. Karena labanya cuma 3.580.000, maka ibarat kata minus gitu kan. Nah, untuk ini harusnya ditambah jadi sisanya segini ya teman-teman, 43.580.000. Inilah modal akhir karena dia ada perubahan modal yang tadinya harusnya 45 juta karena adanya price ambil ini yang harusnya untung gitu bertambah, ini ada dia modalnya berkurang menjadi 43.580.000. Nah, itulah perubahan modal di Dewa Eka. Nah, kita masuk ke neraca nih teman-teman. Nah, untuk neraca ini kita memasukkan akun-akun yang belum dimasukkan sebelumnya. Karena kan udah dimasukkan nih teman-teman sebelumnya ada yang beban. Nah, tinggal kita yang belum dimasukkan. Apa aja sih? Itu ada akun aktiva dan akun pasiva gitu kan. Nah, itu disebut dan modal gitu kan. Nah, kita masukkan di sini. Aktivanya berapa, apa aja sih gitu kan, hartanya apa aja kan gitu kan. Apa aja kan gitu. Kita cari di neraca telah disesuaikan gitu kan teman-teman. Nah, aktivanya apa aja, hartanya apa aja sih gitu kan. Nah, yang pertama nih ada kasnya dia. Nah, maka kita pindahkanlah ke sini ke neraca akhir gitu kan. Di sini kas. Nominalnya berapa teman-teman? Nominalnya 41.380.000. Kita pindahkan. Kemudian ada apa lagi sih? Aktivanya gitu kan. Nah, di sini ada perlengkapan teman-teman. Kita pindahkan ke neraca. Perlengkapannya berapa nominalnya teman-teman?
19 juta. Kita pindahkan 19 juta. Terus aktifannya ada apa lagi? Ada piutang ya. Karena sini kan udah piutang ya. Beban itu beban bukan aktiva nih. Piutang. Piutangnya berapa? 11 juta. 11 juta. Kemudian ada akun dibayar di muka ya. Berapa sih nominalnya? 7.500.000 karena telah disesuaikan tadi. Nah, itu teman-teman. Total aktifannya berapa? Kita jumlahkan di sini. Rp78.880.000. Nah, ini harus balance ya semuanya. Aktiva pun sama, pasifa pun sama. Kita cari pasifanya gitu kan. Apa aja sih akun pasifa gitu kan. Ada utang bank ya. Utang bank teman-teman, pindahkan ke ke neraca akhir. Utang bank. Berapa jumlahnya utang bank? Utang bank jumlahnya 25 juta. Rp25 juta. 25 juta. Terus akun apa lagi nih yang ada? Pasifa utang usaha. Utang usaha ya. Utang usaha. Masuknya ke pasifa. Berapa nominalnya? Pasifa berapa nominalnya? Utang usaha 10.300. 10.300. Nah, untuk ekuitasnya, modalnya berapa tadi teman-teman sisa modalnya? Perubahan modal. Nah, kita masukkan yang ini nih. Yang sudah ada perubahan tadi. Modalnya. Eh, 43 juta 580.000 ya. Nah, kita jumlahkan semuanya. Jumlahkan semuanya. Nah, ini jumlahnya ya teman-teman ya. Jumlahnya nih. Ternyata sama nih. Nah, inilah neraca saldo dari dealer Eka di akhir periode 31 Maret ya teman-teman ya. Nah, sekian nih penjelasan dari saya nih. Nah, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.